karakteristik. Oke, maaf Bu Asri, kepencet tadi. Sebentar saya rename dulu. Oke, saya buka kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Asri dan juga teman-teman. Hari ini digabung ya kelasnya kelas A dan B. Kebetulan kita akan belajar materi terakhir nih di sesi UAS ya untuk materi karakteristik elektrik seperti itu. Nah, saya coba share screen dulu. Nah, oke, kebetulan hari ini saya tidak menyiapkan namanya video ataupun juga presentasi yang macam-macam seperti itu. Tapi teman-teman mohon diperhatikan ya untuk materi hari ini karena nanti untuk menunjang nilai teman-teman di sesi UAS itu kalau dari saya nanti selain nilai kemarin teman-teman sudah presentasi dari kelas A dan juga kelas B, selain itu kita akan di akhir nanti akan ada kuis teman-teman seperti itu. Jadi mohon untuk dipelajari. Saya coba setelah selesai saya pemaparan, nanti akan saya berikan jurnal yang dipakai dan juga tentang materi hari ini, seperti itu. Dan kita nanti akan ada kuis untuk 3 materi yang sudah saya deliver, seperti itu ya. Nah, kita coba lebih interaktif aja ya, seperti itu biar apa namanya, untuk terakhir kali nih mungkin ada yang pengen bertanya ataupun juga pengen apa ya namanya banyak diskusi seperti itu bisa. Sebelumnya, sebelum saya pemaparan, saya pengen tahu dong dari teman-teman Unpad nih ya, yang kece-kece nih, kira-kira tahu nggak, kira-kira apa sih pengaruh gitu ya, karakter elektrik gitu ya, atau kelistrikan gitu dari suatu bahan hasil pertanian terhadap nanti kalau umpamanya kalian kerja di pabrik seperti itu, ataupun kalian nanti kerja jadi wirausaha gitu. Apa sih gitu fungsinya kita mengetahui karakteristik elektrik dari bahan hasil pertanian atau bahan pangan ya, seperti itu. Karena kebanyakan kan kalau hasil pertanian itu untuk makan. Boleh dong satu dua Boleh, orang, Pak. Enggak monggo, boleh. silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, jadi kalau menurut Denny, kenapa sih karakteristik elektrik? Nah, sebenarnya kan kalau karakter elektrik ini kan kepada bahan hasil pertanian kan bisa berupa dari dia yang sebelum diolah. Contohnya memang Mm-mm. misalnya nih dalam bentuk buah apel, dia buah pir, atau misalnya olahannya kayak misalnya dia jus tomat misalnya atau jus wortel atau segala macamnya. Nah, itu kan tetap pasti ada yang namanya karakteristik elektriknya, ataupun contoh misalnya larutan juga, misalnya kan bisa kayak misalnya dari dari susu juga, terus ataupun Mm-mm. ada ya kayak larutan lainnya lah yang berupa Mm-mm. dari bahan hasil pertanian. Nah, itu kan kenapa harus diketahui gitu karakteristik elektriknya. Nah, kenapa kan yang namanya bahan hasil pertanian itu kan pasti ada yang namanya pengolahan gitu. Nah, ketika kita melakukan pengolahan kan pasti ada sesuatu hal yang kita lakukan. Contohnya misalnya adanya pemanasan, adanya pendinginan, adanya eh, kondisi-kondisi atau ya yang sesuatu yang kita lakukan kepada bahan tersebut. Nah, jadi ketika kita tahu nih, ternyata nih elektriknya sekian. Nah, jadi karena kan elektrik juga tuh kalau nggak salah dia Pak, maaf, itu kayak ada berkaitan dengan zat apa gitu sehingga ketika zatnya itu tinggi maka zat elektriknya lebih tinggi. Contoh misalnya susu dengan larutan garam misalnya. Itu kan larutan garam itu kan lebih tinggi, yang dimana elektriknya lebih tinggi gitu. Jadi ketika ada bahan hasil pertanian yang mungkin dia rendah atau tinggi itu akan berkaitan dengan pengolahannya. Ternyata dia nih harusnya dia nggak boleh diolah dengan tambahan ini, atau misalnya hal-hal berkaitan yang nantinya bakal mempengaruhi dari bahan hasil pertanian tersebut. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, thank you Denny, keren banget ya jawabannya. Jadi benar karakteristik elektrik atau kelistrikannya dari hasil pertanian atau produknya itu ya
itu sebenarnya nanti ngaruhnya ke pengolahan seperti itu. Nah, boleh dong yang lain eh, kalau punya ide gitu ya, atau mungkin pertanyaan lanjutan nih dari Denny. Ke teman-teman ya, tapi yang jawab kalau bisa jangan Denny lagi. Em, Kira-kira nih pengolahan model apa seperti itu yang nanti itu berpengaruh terhadap karakteristik elektrik dari suatu bahan. Maksudnya kayak kan pengolahan itu ada banyak ya, ada namanya pengeringan, ada namanya pembekuan, terus ada yang namanya tradisional seperti itu. Kira-kira apa sih tipe-tipe pengolahan gitu hasil pertanian yang memanfaatkan karakteristik elektrik bahan? Kalau bisa cewek ya, karena beberapa ini ceweknya kayaknya kurang aktif. Boleh dong dijawab volunteer dari cewek. Mungkin Boleh. Ini pengolahan siapa? Punten. nilai Nila aja ya? ya. Oke, Pengol- Nila. Pengolahannya itu dengan cara Mm-mm. pemanasan, dengan cara Mm-mm. ohmic heating, Pak. Apa Nila? Pemanasan Heeh. Terus? itu dengan ohmic heating, Oke, pemanasan. omit typing ya. Mm-mm. Ya, karena dia juga memanfaatkan ini ya, memanfaatkan sifat kelistrikannya gitu ya dari bahan hasil pertanian. Oke, ini nomor satu sama Nila nomor satu. Oke, thank you. Keren-keren banget nih. Memang ya, mahasiswanya Bu Asri dan Bu Rosa nih dari Denny sama Nila sudah menjawab. Terima kasih. Sekarang saya yang bagian coba memaparkan seperti itu ya, memberikan informasi. Semoga nanti juga bermanfaat buat teman-teman. Nah, karakteristik elektrik apa sih sebenarnya karakteristik elektrik itu ya? Jadi di antara sifat kelistrikan produk pertanian ada beberapa sifat nih yang sebenarnya dia itu berpengaruh terhadap proses teknologi. Tadi yang seperti yang dibicarakan oleh Denny. Ada sifat di elektriknya, kapasitansinya, ada juga konduktivitas listriknya. Seperti itu. Nah, kadar air bahan curah atau ya bahan hasil pertanian itu diukur secara luas dengan instrumen yang menggunakan konduktivitas listrik atau kapasitansi biji-bijian seperti itu. Jadi ada tuh pengaruh antara kadar air pada bahan namanya juga bahan hasil pertanian ya. Pasti itu ada yang namanya kadar airnya gitu, air yang terkandung dalam bahannya itu. Nah, itu bisa dihitung tuh dengan menggunakan alat khusus untuk mengetahui konduktivitas listrik. Konduktivitas itu teman-teman pasti udah paham ya dari SMA udah dijelaskan. Namanya perpindahan listrik. Sebenarnya bukan listriknya berpindah ya, tapi elektronnya kan. Gitu ya. Berpindahan itu, listrik itu menggunakan konduksi gitu. Sifatnya tuh konduksi gitu. Jadi kalau konduksi itu kan berarti dia apa ya namanya? Konduksi gitu kayak dari satu media ke media yang lain gitu. Mamanya kayak zat padat ke zat padat lain kayak gitu. Gitu ya. Jadi konduktivitas tuh seperti itu. Jadi ada tuh menggunakan konduktivitas listrik gitu dan juga kapasitansi biji-bijian seperti itu. Jadi kalau kayak umpamanya konduktivitas listrik, kenapa sih kalau umpamanya setrika panas kayak gitu ya? Itu kalau dipegang punya dikasih apa benda yang memiliki konduktivitas lagi umpamanya nih gitu. eh ada listrik terbuka seperti itu, terus kena air gitu. Kita kan nggak megang listriknya gitu, tapi kenapa sih kita tetap kena gitu loh namanya si kesetrum gitu kayak gitu. Ya gitu, karena ada konduktivitas langsung gitu dari apa namanya molekulnya kena kepada molekul yang ada di kita gitu. Jadi intinya nyautnya langsung gitu. Kalau konduktivitas, kalau konveksi itu kan kalau perpindahan panas ya kayak gitu macam. Tapi kalau konduktivitas intinya adalah itu perpindahan listriknya tuh gitu. Terus seringkali saat mengklasifikasikan benih kecil, sifat listriknya digunakan berdasarkan muatan elektrostatiknya. Udah tahu ya, elektrostatik itu adalah listrik statis seperti itu. Jadi kan ada dua tuh, listrik statis sama listrik dinamis seperti itu. Contohnya kalau listrik statis itu ya kayak umumnya kalian menggosok-gosokkan apa namanya penggaris ke rambut seperti itu, terus atau ke rambut seperti itu kan menghasilkan medan listrik seperti itu. Terus kalian sentuhkan pada serpihan-serpihan kertas, nanti tiba-tiba kertasnya tuh bisa nempel-nempel sendiri gitu, kayak terbang kayak gitu. Nah, itu
Itu juga salah satu nih pemanfaatan dari karakteristik elektrik seperti itu. Ternyata nggak cuma buat kertas, tapi juga bisa buat ini klasifikasi benih gitu atau biji-bijian seperti itu. Penahanan muatan permukaan oleh biji ditentukan oleh konduktivitasnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan di industri, teman-teman. Nah, ini dia menggunakan prinsip elektrostatis seperti itu. Untuk apa sih? Untuk sorting. Sorting itu kalau teman-teman udah dapat materi tentang pengolahan ya, salah satunya kan ada sorting. Sorting itu kayak milihin gitu, milihin bahan-bahannya gitu. Jadi ini bahan ini masuk ke hopper, hopper maksudnya bahan yang segitiga ini, terus dia dialirin ke conveyor, gitu, terus ditembak pakai elektroda seperti itu. Nah, ini bergerak bermuatan positif si konveyornya, si apa benihnya seperti itu. Sebuah elektroda negatif menciptakan medan elektrostatis. Jadi ditembakkan seperti itu. Yang menarik benih bermuatan positif sesuai dengan muatannya. Dengan demikian benih mengikuti berbagai jalur seperti itu. Jadi kira-kira kalau umpamanya dia ini ada lanjutannya. Kalau umpamanya dia itu elektroda negatif dapat dirancang dan dipasang untuk menghasilkan pelepasan tegangan tinggi di mana benih memperoleh muatan negatif seperti itu. Jadi kalau umpamanya diserang gitu ya pakai ini elektroda ini dia jadi benihnya bermuatan negatif. Benih dengan konduktivitas rendah menyerap dan menahan muatan dengan lebih mudah sehingga benih ini tidak langsung jatuh seperti itu. Jadi kalau konduktivitasnya rendah dia itu tetap nempel ke sini teman-teman kayak gitu. Jadi nanti keluarnya di paling akhir di yang sebelah kiri ini gitu. Tapi kalau konektivitasnya itu tinggi seperti itu ya mudah apa tadi mudah kena gitu ya. Dia langsung masuk ke yang awal seperti itu. Sehingga benih ini tidak langsung jatuh karena daya tarik sabuk. Metode ini tidak hanya cocok untuk pemisahan benih, tapi juga untuk pemilihan benih yang steril atau berkecambah dari benih yang tampak subur karena telah ditemukan bahwa kadar air dan konduktivitas lebih tinggi untuk benih yang kurang bercambah gitu. Jadi semakin tinggi kadar airnya sebenarnya konduktivitasnya itu akan semakin tinggi seperti itu. Jadi kalau umpamanya apa namanya tadi benihnya itu dia memiliki banyak air gitu, dia akan cenderung cepat keluar dari sini daripada dia masih nyantol seperti ini. Gitu. Benih dengan konduktivitas rendah menyerap dan menahan muatan yang lebih mudah sehingga benih ini tidak langsung jatuh. Gitu. Kalau punya konduktivitasnya tinggi, itu karena tadi mengandung air seperti itu. Nah, ini kadar air dengan konduktivitas lebih tinggi untuk benih yang kurang bercambah seperti itu. Jadi dia langsung kalau kurang bercambah dia langsung perginya ke awal seperti itu. Karena ya tadi kalau umpamanya konduktivitasnya dia lebih tinggi, kayak kadar airnya lebih tinggi seperti itu kan, dia berarti lebih cepat tuh apa namanya tadi berubah berubah muatan seperti itu. Jadi kayak udah nggak nyambung lagi kan sama sama yang di awal gitu. Jadi nggak bisa nyantol seperti itu. Ya, seperti itu. Itu contohnya adalah penerapannya gitu. Jadi bisa buat apa namanya sorting juga gitu. Nah, kita belajar tentang sifat dielektrik. Sifat dielektrik itu menggambarkan kemampuan suatu bahan untuk menyimpan, mentransmisikan, dan memantulkan energi gelombang elektromagnetik. Setiap bahan pertanian memiliki sifat dielektrik yang khas dan besarnya sangat ditentukan oleh kandungan airnya. Nah, ini sebenarnya kunci utama dari bahan pertanian. Bahan hasil pertanian itu kan kandungan air nih. Nah, kandungan airnya itu loh yang mempengaruhi di sifat dielektriknya gitu. Jadi, satu dan lain hal ketika kita mau bermain tadi kayak umumnya kata Nila, bisa untuk omit heating Pak kayak gitu. Ya udah, berarti itu kan beda itu treatment antara omit heating buah apel sama omit heating umpamanya untuk yang lain kayak gitu buah jambu air atau buah naga gitu yang konon kandungan airnya itu lebih banyak seperti itu jadi nyetelnya itu harus berbeda seperti itu loh kita kenapa pentingnya mempelajari karakteristik elektrik. Pemanfaatan sifat ini cenderung semakin banyak diterapkan di bidang pertanian, seperti pemanfaatan pada proses pengeringan bahan pangan. Aplikasinya didasarkan pada kemampuan bahan untuk menyerap radiasi gelombang elektromagnetik dan mengubahnya menjadi panas. Gitu ya. Jadi nggak pakai pemanasan gitu, tapi pakainya apa? Yaitu tadi bahannya bisa menyerap nih gelombang elektromagnetik. Oke, saya serap seret gitu. Akhirnya dia panas sendiri kayak gitu.
panas sendiri, gimana? Airnya keluar gitu kan. Kalau kepanasan gitu kan, iya keluar air. Kayak kita aja kan kalau kepanasan juga tubuh dengan secara responsif dia mengeluarkan keringat kan. Selain itu, pada level energi yang rendah, sifat dielektrik dapat dimanfaatkan untuk pengukuran kadar air secara non-destruktif. Wah, maksudnya apa nih non-destruktif? Maksudnya itu nggak harus dirusak. Kalau teman-teman biasa ngikutin analis kimia kali ya, atau pas SMA pernah ngitung kadar air nih ya, gitu. Biasanya kan kita pakai oven nih. Oven itu biasanya kayak harus dipotong kecil-kecil dulu, kayak gitu loh, biar nanti nguapnya cepet kayak gitu. Atau ada beberapa bahan sih yang memang bisa nggak usah dirusak kayak gitu. Nah, tapi kalau umpamanya kita menggunakan pemanasan yang tipenya ini, ya apa menggunakan listrik seperti itu ya untuk menghitung kadar air, nah itu juga memanfaatkan sifat dielektrik. Gitu. Jadi nggak harus tuh produknya dirusak dulu, gitu. Tapi udah bisa kita ngitung kadar airnya. Gitu. Dengan demikian informasi sifat dielektrik sangat penting. Nah, lalu ada yang namanya kapasitansi, ya. Pengukuran sifat dielektrik itu tidak lepas dari pengukuran kapasitansinya. Secara tidak langsung, pengukuran kapasitansi mempunyai arti penting pada pengukuran dielektrik bahan. Pengukuran kapasitansi sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sehingga akan lebih mudah dan langsung digunakan bila digunakan pengukuran kapasitansi daripada pengukuran dengan penghitungan dielektrik saja seperti itu. Jadi kalau umpamanya dielektrik seperti itu ya, itu kan sebenarnya ini yang namanya epsilon ini konstanta dielektrik itu. Gitu. Nah, tapi kita nggak cuma kalau belajar itu cukup dari apa namanya konstanta dielektriknya saja, tapi juga kita bisa ngitung C-nya atau kapasitansinya. Seperti itu ya. Nah ini walaupun demikian informasi sifat dielektrik tidak hilang bahkan bisa diinterpretasikan melalui nilai kapasitansi gitu. Jadi untuk tadi ya mengukur apa sifat bahan seperti itu bisa pakai konstanta dielektrik dan juga ataupun kapasitansinya seperti itu. Jadi ini kayak gini tuh, maaf epsilon itu konstanta dielektrik ya. Epsilon 0 itu pada kondisi vakum. Kalau epsilon aja itu pada kondisi, jadi ketika ada dua plat kayak gitu ya, terus disisipkan apa ya, ada dua plat gitu, terus ada disisipkan satu benda seperti itu ya, namanya kayak bahan hasil pertanian atau apa seperti disisipkan, itu dia akan mempengaruhi nilai epsilonnya seperti itu gitu ya. Nah, ini luas penampang, kalau D itu ada jarak antara tadi dua platnya itu gitu. Terus C-nya itu adalah kapasitansinya seperti itu. Cuma kalau hari ini nggak akan banyak hitungan sebenarnya, cuma saya akan menunjukkan teman-teman bagaimana penerapannya seperti itu. Karakteristik uh, elektrik terhadap kita ingin mengetahui gitu mutu atau umpamanya juga uh, karakteristik dari bahan hasil pertanian sendiri seperti itu. Nah, ada juga tentang tegangan eksternal. Dengan menggunakan plat paralel dari kapasitor buatan dan memberikan input sumber tegangan, ketika nilai kapasitas dari plat tersebut pada kondisi ruang vakum, nah tadi yang saya bilang ya, terukur nilainya C0 gitu. Jadi C0 tadi pakai epsilon 0 yang tadi pada pada saat vakum seperti itu. Jika pada plat tersebut disisipkan bahan dielektrik, nah ini tadi yang saya bilang, apa tuh buah atau apapun itu gitu ya, maka nilai kapasitansinya berubah jadi C. Nah rumusnya apa? Rumusnya yang tadi, yang C ini gitu ya. Jadi ada kayak dua plat gitu, terus yang tengah tuh kayak kalian kasih sesuatu bahan kayak gitu. Nah, untuk ngitung kapasitansinya ya itu tadi ini ya seperti itu. Ketika frekuensi sumber tegangan diubah-ubah, maka bahan dielektrik yang disisipkan antara dua plat tersebut akan terganggu. Seperti itu. Jadi kayak kalian kayak ngubah-ngubah gitu loh frekuensi. Itu banyaknya apa listrik seperti itu yang masuk tiap-tiap detik. Terus tegangannya ketika frekuensi sumber tegangan diubah-ubah. Jadi kayak frekuensinya dirubah-rubah seperti itu, maka bahan dielektrik
yang disisipkan antara dua plat tersebut akan terganggu. Di antaranya perubahan arah dipol listrik menjadi lebih seragam dan hal ini akan mengurangi medan listrik eksternalnya. Seperti itu. Rumusnya bisa dilihat ya, tegangan sama dengan tegangan awal, terus eksponen dari J, omega, dan R. Seperti itu. Ya, terus ada lagi yang disebut perubahan nilai kapasitansi seperti itu. Jadi ada tuh tadi kan waktu diubah-ubah frekuensinya, kapasitansinya itu kan juga berubah seperti itu ya. Nah, kalau F sendiri itu nanti akan berpengaruh terhadap ini nilai omeganya gitu. Ini kalau pas fisika SMA udah pernah ya, omega sama dengan 2pi kali F frekuensi. Seperti itu. Perubahan nilai kapasitansinya sebesar delta C itu adalah kapasitansi pada saat tadi ada bahan dielektrik dikurangi pada kapasitansi di ruang vakum gitu. Terkait dengan perubahan muatan dapat diilustrasikan dalam aliran arus maupun bentuk impedansinya seperti itu. Jadi kayak delta C kapasitansi tadi sama dengan delta Q perubahan muatan per tegangan. Nah, kalau perubahan arusnya itu adalah fungsi turunan dari perubahan muatan terhadap waktu. Seperti itu. Jadi dapatlah rumus ini. Seperti itu. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau umpamanya teman-teman nanti lanjut S2, mungkin akan mau memperdalam ini, jadi bisa tuh banyak latihan soal di sini. Tapi kalau umumnya di pabrik atau di industri, biasanya seperti ini tuh sudah terkomputerisasi. Gitu. Jadi udah langsung tuh bisa dimasuk-masukin begitu datanya seperti itu. Cuma boleh kalau umpamanya belajar ini kenapa sih ini kok dapatnya seperti itu kayak gitu ya. Itu kan ada fungsi turunan kan seperti itu. Jadi bisa nanti dipelajari di buku juga gitu ya. Nah, terus secara elektronik bahan dielektrik pada plat paralel bisa dihasilkan dengan rangkaian paralel antara resistor dan kapasitor. Seperti itu. Nah, ini untuk apa namanya kalau terjadi perubahan arus seperti itu ya. Karena kan tadi ya, hasil pengukuran kapasitansi bisa diubah ke dalam besaran listrik lainnya seperti tegangan atau arus gitu. Karena tadi ketika kita rubah-rubah frekuensinya tadi, ya terjadi perubahan kan gitu. Tegangan berubah, terus apa namanya kapasitansinya berubah seperti itu. Arusnya juga berubah seperti itu. Nah, ini tadi nilai kapasitansi ini bisa digunakan untuk kepentingan karakteristik kelistrikan, untuk uji kualitas atau bahkan sortasi yang tidak merusak. Seperti itu. Jadi tadi contohnya yang awal tadi ya, sortasi menggunakan tembakan elektroda tadi. Gitu. Perubahan arus total pada rangkaian adalah penjumlahan arus pada kapasitor dan resistor gitu. Jadi kayak arusnya di kapasitor gimana, di resistor gimana gitu. Tadi perubahan arusnya dari rumus sebelumnya ya diketahui nih, J omega dikali delta C kali V atau tegangan. Nah, terus ditambah rumus yang di ini resistor sendiri itu kan I itu kalau kita tahu arus itu rumusnya adalah tegangan dibagi hambatan kan. Seperti itu. Jadi karena dijumlahkan seperti ini, ketemulah rumus delta I-nya sama dengan yang ini, yang kiri. Gitu. Jadi kalau delta I-nya udah dapat, terus nilai arusnya gimana? Gitu ya. Nilai arusnya itu ya tadi sama ya, sama yang bawah. Oke ya, sama. Intinya sama seperti ini. Terus impedansi itu 1/Y. Atau impedansi itu hambatan sebenarnya. Jadi V per I. Gitu, tegangan dibagi I. Gitu. Nah, ini kan udah apa namanya arusnya ini kan udah ada dipengaruhi oleh tegangan ya. Karena tegangan dipengaruhi tegangan nanti dicoret. Jadi dapatnya 1/J omega kapasitansi ditambah 1/R. Begitu. Ya, impedansi itu ini. Tuh. Nah, terus perlunya pengukuran kapasitansi. Gunanya apa sih? Sebenarnya kalian tadi mengukur kapasitansi yang C tadi ya. C sama dengan epsilon kali epsilon 0 dikali A luas penampang dibagi jarak antar plat kayak gitu. Gunanya itu untuk apa sih gitu ya? Untuk mengetahui sifat bahan seperti kadar air, kadar gula, densitas, komposisi kimia, geometrik dan kehomogenan bahan.
Hal ini telah banyak dibuktikan akan keterkaitannya secara eksperimen, secara penelitian. Ya, ini juga menjadi pertimbangan dan dalam perancangan alat ukur maupun sensor secara listrik gitu. Jadi selain tadi mungkin disebutin teknologi pengolahannya, tapi juga bisa untuk pembuatan sensor listriknya juga atau pembuatan instrumennya itu sendiri. Seperti itu. Suatu masalah yang sering ditemukan adalah masih sedikit yang menghubungkan keterkaitan antara sifat kelistrikan dan sifat fisik maupun kimia gitu. Jadi ini bisa jadi ranah kalian kalau mau penelitian juga ya. Kalau ada yang tertarik pada hasil pertanian gitu, bisa tuh integrasi antara sifat kelistrikan dan juga sifat fisik. Contohnya, apakah ada pengaruh antara konduktivitas listrik pada buah semangka atau pada buah apel gitu ya terhadap sifat fisik umpamanya reologinya atau umpamanya sifat kimia kayak perubahan jumlah protein gitu. Itu bisa untuk penelitiannya. Suatu bahan pangan atau bahan pertanian dapat diprediksi mutunya dengan melihat sifat-sifat kimia dan mekanik bahan gitu. Jadi kan memang biasanya kebanyakan dari sifat kimianya ya kayak dia itu contohnya nih buah udah matang gitu. Kandungan dari gas etilennya kayak gimana, terus kandungan dari zat pematangan buahnya eh, yang sukrosa yang terbentuk udah banyak atau belum kayak gitu. Biasanya kayak gitu kan. Terus pektinnya seperti apa kayak gitu. Nah, ini bisa tuh pakai itu tadi sifat uh, kapasitansi seperti itu. Dengan menghubungkan kaitan sifat-sifat tersebut dengan nilai kapasitansinya dan dielektrik, maka dapat dikaitkan antara nilai kapasitansi dengan kualitas bahan. Dan demikian besaran listrik tersebut bisa dijadikan salah satu pertimbangan dalam uji kualitas. Seperti itu. Tapi memang sekarang belum banyak ya yang menggunakan uji kelistrikan gitu untuk uji kualitas. Seperti itu. Ini juga akan saya coba kita review jurnal bareng-bareng biar kita tahu kayak apa sih sebenarnya uh, pentingnya gitu sifat elektrik ini terhadap kita melihat di apa namanya mutunya, mutu bahan seperti itu. Nah, konstanta dielektrik pada dalam pengeringan frekuensi tinggi, konstanta dielektrik dan faktor kehilangan bahan yang akan dikeringkan memainkan peran penting. Kayak gitu. Jadi dalam pengeringan konstanta dielektrik itu penting. Energi yang dilepaskan dalam bentuk kalor oleh suatu material atau bahan sebanding dengan konstanta dielektriknya. Dan garis singgung sudut rugi dielektrik atau tangen. Jadi energi yang dilepaskan dalam bentuk panas gitu ya, itu tuh sebanding gitu dengan konstanta dielektriknya dan juga garis singgung sudut rugi ini dielektrik atau tan ini. Pengeringan frekuensi tinggi memungkinkan produk dikeringkan dengan cepat tanpa menyebabkan kenaikan suhu yang berlebihan pada bahan sehingga sangat cocok untuk mengeringkan bahan berkualitas tinggi. Kenapa sih kita mulai mengurangi yang namanya proses termal gitu ya? Kalau kalian tahu proses termal itu kan pengeringan itu kan tujuannya sebenarnya memperpanjang masa simpan ya. Terus juga nggak jarang sekali yang namanya pengeringan itu untuk memperbaiki mutu. Seperti itu. Biasanya itu untuk memperpanjang masa simpan. Contohnya kayak susu. Susu itu kan perishable banget ya. Maksudnya dia sangat mudah rusak seperti itu. Dibuat bubuk. Gunanya buat apa? Ya itu. Biar disimpan bisa lebih banyak. Bisa dijual ke manapun. Bahkan diekspor. Seperti itu yang membutuhkan waktu lebih banyak. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan proses termalnya sendiri? Proses termalnya sendiri itu memang dia bisa membunuh si bakteri atau mikroba pembusuk ataupun juga mikroba patogen sebenarnya yang pengen dihindari gitu. Kita kan contoh kasus susu aja ya. Susu itu kan apalagi yang pas sterilisasi gitu ya. Musuh utamanya kan bakteri Clostridium botulinum seperti itu. Nah, kalau umpamanya sterilisasinya itu sudah cukup seperti itu kan suhunya itu kan perlu 121 derajat Celcius ya yang lumayan tinggi sekali gitu. Kalau udah cukup gitu ya, itu dipastikan si bakterinya itu tuh sudah mati gitu. Maksudnya nggak mati semua, tapi kayak lognya itu berkurang gitu. Berapa log seperti itu. Jadi masih dipastikan aman seperti itu. Namun dengan adanya suhu yang sangat tinggi 121 itu cenderung dia merusak beberapa bagian
Kayak umumnya kalau kalian sudah belajar tentang sifat kimia ya dari bahan hasil pertanian kayak gitu, ada beberapa produk yang memiliki vitamin tinggi atau memiliki kadar protein tinggi seperti itu, seperti susu lah ya saya bilang, atau komponen antioksidan kayak gitu, atau komponen vitamin-vitamin gitu udah ya tadi saya bilang. Itu sangat rentan terhadap panas gitu. Jadi kalau suhunya tinggi, konstruksi zat pentingnya gitu ya, ini kayak proteinnya gitu atau antioksidannya itu rusak seperti itu. Atau mungkin kalau di susu itu ada yang namanya fase Maillard gitu. Jadi ada suhu di mana dia cukup untuk merubah gula reduksi itu dan juga protein susu itu menjadi suatu warna kecoklatan kayak gitu. Nah, kalau produk susunya udah dikeringkan sterilisasi nih ceritanya, sterilisasi itu UHT kan. Kalau udah susu susu mamanya let's say vanilla gitu ya atau susu uh, non fat lah atau apa kayak gitu ya, UHT nih kayak gitu. Terus kalian produksi kayak gitu, terus pas kalian tuang warnanya coklat, itu kan juga mempengaruhi mutu ya seperti itu. Kalau panasnya terlalu dipolin kayak gitu, reaksi Maillard itu bisa terjadi. Nah, dengan adanya proses-proses lain gitu ya selain pemanasan, nah ini tuh bisa yang tadi dia cukup untuk membunuh mikroba yang pembusuk seperti itu, tapi juga bisa memperpanjang umur simpan tanpa merusak si komponen-komponen penting itu. Nah gitu, makanya kenapa sih penting banget kuliah karakteristik bahan hasil pertanian sampai karakteristik macam-macam dipelajari kayak gitu kan ya, karena itu tadi gitu memungkinkan teman-teman untuk bereksplorasi dan menggunakan teknologi-teknologi yang lain tanpa apa ya terpaku gitu pada satu teknologi yang itu kadang bisa merusak bahan itu sendiri sebenarnya begitu ya. Nah ini adalah uh, saya dapat dari buku seperti itu ya, konstanta dielektrik serealia. Serealia itu contohnya kayak gandum, beras, kayak gitu ya. Tergantung pada kadar air, suhu, dan frekuensi. Gambar nomor 25 menunjukkan bahwa konstanta dielektrik dari gandum sebagai fungsi dari frekuensi pada berbagai kadar air. Pengaruh kandungan kadar air sangat penting khususnya pada frekuensi yang lebih rendah. Jadi nanti kalau umpamanya kalian memanfaatkan teknologi yang berbasis listrik seperti itu kan biasanya nanti dipakai gitu. Berapa sih frekuensinya? Pada tegangan ini berapa sih kayak gitu. Ternyata kalau umpamanya frekuensinya rendah, gitu, kadar airnya itu tuh sangat penting kayak gitu. Nah, ini kayak kalian lihat di sisi kiri. Nih, ada yang paling atas garis, ini kursor saya semoga kelihatan ya. Itu adalah kadar airnya itu 28,4%. Gitu ya. Terus yang bawah 24%. Yang bawahnya lagi 20%. Yang paling bawah adalah 2,3%. 2,3% sama 28,4% itu kan jelas sangat beda ya kandungan airnya. Dan pasti bahan bentuknya akan beda. 2,3 itu akan cenderung kering. Seperti itu. Kalau 28 ya masih lah basah-basah seperti itu. Nah, kalau umpamanya kita tarik satu garis yang lurus yang mencakup semua nih, umpamanya let's say di angka ini 0,5 kayaknya ya, di tengah-tengah ini 0,5 kayak gitu. Ternyata diketahui bahwa konstanta di elektriknya untuk bahan yang kering atau kandungan air, kadar airnya lebih rendah, dia tuh konstanta di elektriknya tuh juga rendah. Seperti itu. Jadi karena ya tadi kandungan airnya sedikit kayak gitu. Nah, nanti ada suatu jurnal yang akan menceritakan tentang kenapa sih kok kandungan air yang tinggi itu bisa lebih banyak memberikan sifat kelistrikan gitu, kayak di konstanta dielektrik yang lebih tinggi, kapasitasnya lebih tinggi gitu. Nanti ada. Tapi ini bisa kita lihat dari sini aja, dari penelitian gandum ini ya, serealia ini jelas bahwa semakin tinggi kadar air, konstanta dielektriknya juga semakin tinggi seperti itu. Tapi ya ini tadi bentuknya itu beda-beda gitu. Kalau kadar airnya lebih tinggi yang kayak 28,4% itu oke. Ke awal-awal nih di frekuensi awal-awal nih ya konstanta dielektriknya tinggi seperti itu. Tapi semakin banyak kita kasih frekuensi seperti itu ya,
itu dia akan lebih cepat turun konstanta dielektriknya dibanding dengan kalau kadar airnya lebih rendah atau sangat rendah. Dia kayak kalian lihat ya, dia kayak cenderung lebih stabil, turun tapi kayak lebih stabil daripada dia langsung landai gitu. Tapi kan dia ini lebih kayak linear ya gitu, kayak apa pelan-pelan gitu turunnya. Seperti itu. Terus yang kedua adalah loss tangan. Loss tangan itu tadi salah satu itu ya, apa namanya, pengaruh karakteristik elektrik gitu, loss tangan ini gitu. Contohnya ini tadi sama pada gandum ketika apa namanya frekuensi awal gitu ya, itu semakin tinggi nih 16% kayak gitu ya, dia tinggi juga loss tangannya gitu. Tapi kalau umpamanya yang rendah itu udah rendah gitu loss tangannya. Tapi ternyata di kadar air di bawah 10 dia itu ketika frekuensinya ditambah loss tangannya juga akan bertambah seperti itu. Beda dengan mereka yang ini seperti kadar air 28% kayak gitu, dia akan cenderung apa turunnya itu lebih tajam seperti itu. Nah, gambar 26 menunjukkan bahwa variasi loss tangan pada gandum sebagai fungsi dari frekuensi. Pengaruh dari kandungan kadar air lebih penting daripada frekuensi gitu. Jadi ini pengen dikasih tahu gitu bahwa kalau semakin ditingkatkan frekuensinya gitu ya, itu bisa tuh loss tangannya naik gitu. Tapi tadi di konstanta dielektriknya dia akan cenderung turun seperti itu. Tapi yang pasti tetap adalah yaitu tadi semakin tinggi kadar air, ya nilainya itu untuk loss tangan atau konstanta dielektrik sebenarnya lebih tinggi seperti itu. Cuma ya tadi semakin banyak frekuensinya dia akan cenderung turunnya lebih, kalau kadar airnya lebih tinggi turunnya lebih tajam gitu. Pengaruh suhu muncul utamanya pada kandungan air yang lebih tinggi di atas 13-14%. Berarti yang kayak ini ya, 13%, 16%, 20 kayak gitu. Pada kondisi ini konstanta dielektrik meningkat seiring dengan suhu. Jadi suhunya semakin tinggi, konstanta dielektriknya juga semakin tinggi. Gitu. Ada lagi yang ini tentang loss factor, jadi kehilangan, faktor kehilangan. Nah, gitu. Pada pengeringan dengan frekuensi tinggi, faktor kehilangan berperan penting sehingga menarik untuk mempelajari variasi K atau konstanta sebagai fungsi dari kadar air. Gitu. Jadi ini tuh kelihatan. Jadi ketika hubungannya tadi berbeda ya, sekarang adalah loss factor gitu, kehilangan air. Nah, ketika loss factor for width as a function of moisture content gitu. Faktor kehilangan seperti itu. Jadi ketika kadar airnya semakin banyak pada beberapa frekuensi ini ada garis, ada yang 1, 2, 3, 4, yang garis-garis ini adalah frekuensi yang berbeda-beda. Seperti itu. Frekuensi 0,62, ada frekuensi yang 3,1, 1,48 kayak gitu. Nah, itu nilainya berbeda-beda. Tapi dilihat di sini bahwa ketika kadar airnya lebih dari 13%, itu naiknya langsung signifikan nilai K-nya. Seperti itu. Atau loss factor-nya itu sangat tinggi. Seperti itu. Jadi ketika udah lewat nih 13-14%, loss factor-nya lebih tinggi. Naiknya seperti itu. Semakin meningkatnya moisture content. Seperti itu. Atau kadar air. Nah, K hampir konstan hingga kadar air 13% terlepas dari frekuensinya. Pada kadar air yang lebih tinggi, nilai K menunjukkan peningkatan yang kira-kira linier. Yang paling curam di wilayah frekuensi yang diterapkan rendah. Jadi paling curam di wilayah frekuensi yang diterapkan rendah. Jadi semakin rendah frekuensi, ini kan 0,622 ya teman-teman, yang di sini 9,62. Semakin rendah frekuensinya, ternyata peningkatan kehilangan faktor kehilangan atau loss factor-nya itu semakin tinggi. Seperti itu daripada yang memiliki frekuensinya lebih tinggi. Gitu. Alasan untuk ini adalah bahwa kadar air hingga 13% hadir terutama sebagai uap air yang terabsorpsi gitu. Jadi absorpsi itu kayak kadar airnya mulai naik ke permukaan seperti itu. Siap-siap untuk masuk gitu ke dalam bahan. Sedangkan di atas 13% air hadir terutama dalam bentuk uap kapiler. Kehilangan dielektrik diatur terutama oleh kelembapan kapiler. Jadi pada suatu matriks bahan pangan
itu ada yang namanya kapiler. Jadi kayak ada pembuluh atau saluran kapilernya gitu. Jadi air itu bisa keluar dari sana. Tapi itu sangat susah gitu. Karena kan dia bener-bener pengeringan itu kan paling awal kayak ada beberapa fase ya kalau kalian pernah belajar tentang pengeringan. Jadi kayak ada fase yang airnya tuh bebas gitu. Jadi kayak ada makanan, ada air bebas tuh di dalam. Itu pengeringannya tuh lebih cepat kayak set 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 gitu. Karena langsung dipanasin langsung keluar kan si airnya tuh kayak bebas aja gitu aku keluar. Tapi ada lagi yang air itu keluar lewat jalan-jalan yang sempit gitu. Kayak kapiler ini gitu. Jadi lebih lama gitu loh airnya itu keluar. Nah, selama air di kapiler itu yang tadi belum keluar kayak gitu. Kadar airnya kan masih ya udah segitu aja kayak gitu. Untuk mengurangi kadar air kan butuh effort gitu, butuh sesuatu tambahan lagi gitu kan ya. Nah, itu berarti tadi gitu. Kalau kalian pengen apa namanya si airnya cepat pergi kayak gitu, airnya cepat pergi ya udah pakailah eh, hal-hal yang seperti ini, frekuensi seperti ini itu yang memiliki lebih rendah seperti itu. Jadi kayak kehilangan airnya dia lebih cepat seperti itu. Kehilangan di elektrik. Mohon maaf. Ini kehilangan loss factor tuh kehilangan di elektrik. Terutama diatur oleh kelembapan kapiler. Seperti itu. Loss factor for width as a function of moisture content. Begitu ya. Jadi ini teori seperti itu. Jadi nanti bisa dipraktekin juga. Konstanta dielektrik tanaman umbi-umbian seperti kentang, wortel, tanah, dan batuannya sangat berbeda. Fakta yang dapat digunakan adalah untuk memilih gumpalan tanah dan batu menggunakan elemen penginderaan yang sesuai. Jadi bisa dilihat dari sini bahwa sebentar ya teman-teman. Ya, saya kembali ada tamu tadi. Jadi kalau bisa dilihat dari yang sebelah kiri ini ya, ada potato. Potato itu yang paling atas tuh kentang. Terus ada sugar beet, itu buah beet. Yang nomor 2 yang ini. Terus ada soil atau ada tanah. Yang nomor 3 yang segitiga ini. Terus ada tanah lagi yang nomor 4 tapi beda nilai X-nya. Terus ada juga batu seperti itu. Ini kayaknya kadar air ya. Kadar air. Nah, ini ada epsilon atau konstanta di elektrik. Jadi kelihatan nih teman-teman kalau umpamanya buah kentang ya. Ya kentang lah ya, sayur kentang, umbi kentang seperti itu. Dia tuh awalnya konstanta di elektriknya tuh tinggi seperti itu. Semakin frekuensinya diberikan makin banyak, gitu, ternyata dia turun, tapi turunnya tuh kayak lebih curam seperti itu. Nah, ini kelihatan kan yang nomor 1, yang apa nih, lingkaran apa, bola-bola kecil, lingkaran-lingkaran kecil ini, yang apa ya, inilah benih-benih kecil ini nih. Jadi dia kayak curam gitu yang kurvanya yang pertama kayak gitu. Kalau tangan tadi tuh lost tangan tuh kayak kehilangan tadi ya di elektriknya tadi gitu. Jadi semakin kan kelihatan nih yang pertama itu kentang gitu ya, jenis apa namanya, produk hasil pertanian itu kayak kentang gitu. Kentang tuh kan kadar airnya juga nggak, ya banyak sih ya, tapi kayak daripada buah bit gitu kan, itu kan lebih tinggi buah bit seperti itu. Ya, tapi karakteristiknya ternyata seperti ini. Mereka sama-sama di awal itu apa namanya, cenderung sebenarnya nomor 2 buah bit itu kalau kalian lihat di atas itu dia konstanta di elektriknya itu lebih tinggi. Tapi nanti ada di titik-titik tertentu di ini di frekuensi 1 ke atas itu dia sangat curam turunnya konstanta di elektriknya seperti itu. Nah, kalau umpamanya kentang tadi dia lumayan stabil, turunnya curam juga. Tapi coba kalian bandingkan dengan batu yang kadar airnya 6 sampai 8%. Yang terakhir yang 6 ini gitu. Dia ya turun-turun aja sih, tapi dia nggak apa namanya, eh, tetap curam seperti itu ya, karena frekuensinya juga nyetelnya seperti ini gitu. Cuma kayak dia itu lebih apa ya, nggak securam yang produk hasil pertanian seperti itu. Nah,
Frekuensi penyaltiran optimal di mana perbedaan antara konstan elektrik dipisahkan maksimum dapat dipilih berdasarkan gambar. Jadi bisa tuh teman-teman kalau umpamanya membedakan antara kentang, tanah, atau pengotornya, ataupun juga batu, terus sugar beet kayak gitu. Nah, ini bisa tuh dibedakan antara dari kapasitas konstan elektrik ataupun juga loss factor-nya gitu. Ya. Nah, ada juga untuk bahan berserat. Ini contohnya adalah alfalfa. Alfalfa itu kayak kayak kecambah gitu, tapi dia beda. Itu intinya kayak modelnya kayak yang berserat-serat kayak kecambah kayak gitu. Konstanta dielektrik bergantung pada berat volume serta kadar airnya. Gitu. Jadi kira-kira eh, beratnya itu juga berpengaruh gitu. Volume kayak gitu. Semakin besar berat volume, semakin besar proporsi ruang yang diisi oleh material berserat dan semakin tinggi nilai konstanta dielektriknya. Seperti itu. Jadi ini. Oh, oh ini. Ini adalah volumenya ya. Kalau U ini adalah kadar airnya. Itu konstanta itu apa sebagai sebuah fungsi berat volumetrik pada berbagai kadar air. Jadi ini ada yang kadar air 55% dan juga ada yang kadar air 75%. Berarti itu konstanta dielektrik menurun drastis dengan penurunan suhu. Seperti itu. Ini pengetahuan sih. Seperti itu. Sampai di sini sebelum kita review jurnal ada yang pengen ditanyakan? Izin bertanya boleh Pak? Iya, silakan. Kalau bisa nanti saya jawab. Baik Pak. Tadi ini kan pas pada saat Bapak menjelaskan bahwasannya pentingnya mengukur kapasitansi dari bahan seperti itu kan selain dari mengukur kadar air, kadar gula, densitas, komposisi Hmm. kimia, Hmm. geometrik dan kehomogenen bahan. Nah, tadi ini masih mau bertanya. Nah, perihal kehomogenan bahan itu maksudnya bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, jadi kehomogenan bahan itu bisa dilihat kayak umpamanya dia kalau umpamanya bahannya itu em, untuk ini ya apa namanya kira-kira kandungannya seperti itu. Umpamanya kandungannya kayak eh, kematangan itu juga bisa sih bisa sebagai kehomogenan bahan gitu. Jadi kalau bahannya itu mengandung kadar air, kalau semakin matang kan sebenarnya kadar airnya kan semakin tinggi ya. Seperti itu. Nah, kalau umpamanya bahannya itu nggak sama gitu kandungan air atau mangga mana lagi sama mangga podang ngomongnya kayak gitu ya itu kan beda tuh sama-sama mangga tapi beda. Nah kandungan di dalamnya itu kan juga beda ya kayak kandungan tadi ada kandungan gula atau segala macamnya seperti itu. Jadi kehomogenan bahan itu seperti itu gitu. Jadi kira-kira eh, bisa bisa dipengaruhi gitu. Jadi dari dalam buahnya itu sendiri gitu. Apakah kandungan gulanya sama ataukah di dalamnya itu total padatannya juga sama atau enggak ataupun mungkin dari sisi zat-zat yang berpengaruh terhadap sifat dielektriknya. Seperti itu. Contohnya kalau umpamanya ternyata di situ ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap sifat dielektrik gitu. Kalau sekarang kan yang saya ketahui di sini yang saya pelajari dari jurnal itu biasanya kadar air gitu. Tapi ada juga vitamin dan jadi vitamin, mineral kayak gitu. Mungkin beberapa bahan yang memiliki vitamin tinggi itu dia memiliki kapasitas dielektrik yang konstanta dielektrik yang mungkin juga tinggi atau konduktivitasnya lebih tinggi. Tapi ini belum tahu nih saya gitu. Karena belum baca jurnalnya seperti itu. Yang saya baca adalah pengaruh kadar air seperti itu. Jadi kalau kehomogenan bahan lebih seperti itu gitu. Jadi karakteristik bahannya sendiri itu seperti apa? Apakah uh, vitaminnya sama nih tiap bahan-bahan? Apakah mineralnya sama? Apakah kandungan padatannya sama nih? Kayak gitu. Itu sih. Ini kayak susu gitu ya. Kan mungkin aja proteinnya yang dari susu sapi A sama susu sapi B dia beda kayak gitu. Jadi kan nggak homogen walaupun sama-sama susu di peternakan yang sama kayak gitu. Itu juga akan mempengaruhi tadi konsumsi dielektrik. Semoga Baik membantu. Pak, terima kasih Ya, Pak. sami-sami. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada kita akan coba review jurnal ya. Sebenarnya saya tadi materinya juga dapat dari sini. Lebih mudah dipelajari. Ini adalah salah satu jurnal
Pak Juansah dan juga Irmansyah dari IPB tentang kajian sifat dielektrik buah semangka dengan pemanfaatan sinyal listrik frekuensi rendah. Seperti itu. Jadi dia hanya meneliti aja gitu kira-kira gimana sih sifat dielektriknya seperti itu. Kita akan jump ke hasilnya aja ya. Akan langsung ke hasilnya aja. Ini bisa dilihat di sebelah sini, semoga pada kelihatan ya. Profil kapasitansi bahan udara pada berbagai frekuensi gitu. Nah, ini ada dia membahas di jurnal ini tentang kapasitansi dan juga profil dielektrik. Jadi kapasitansi yang tadi ya yang C, kalau konstanta dielektrik itu ya tadi yang epsilon tadi gitu. Jadi dia melihat gitu kalau udara tuh gimana sih kayak gitu ya. Udara ternyata seperti ini. Jadi awal-awal dia kapasitansinya tinggi, terus nanti lama-lama kalau frekuensinya ditingkatkan dia akan turun gitu, tapi turunnya nggak terlalu curam. Profil dielektriknya sama. Berbeda dengan kalau bahannya itu adalah air seperti itu. Jadi yang hitam kotak ini air. Nah, kalau air dia cenderung di awal sebelum kena listrik seperti itu dia kapasitansinya tinggi seperti itu. Terus pas mulai-mulai kena kayak di angka 10 Hz ke atas lagi gitu, dia kapasitansinya langsung turun. Seperti itu, mikrofarad satuannya kapasitansi. Nah, semakin lama semakin turun, nanti kalau sudah mulai di angka 1000 dia lebih cenderung turunnya pelan-pelan kayak gitu. Jadi semakin tinggi frekuensi, nilai kapasitansinya juga akan semakin rendah. Tapi berbeda bahan, itu berbeda juga karakteristiknya. Gitu. Yang ini yang air. Yang air itu konstanta dielektriknya juga seperti ini. Jadi awal-awal tinggi, terus nanti sampai kayak deket-deket 10 Hz, dia itu akan turunnya curam. Seperti itu. Nanti sampai 1000 sampai ke 10.000 dia cenderungnya akan turun pelan-pelan. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya apa sih gitu ya pengaruh profil kapasitansi atau C tadi terhadap kita menganalisis dari produk hasil pertanian. Ternyata dilihat dari gambar nomor 7 nih teman-teman, yang pink itu udara, yang biru adalah semangka, dan yang segitiga hitam itu air. Kalau kita tadi udah belajar kan ya, kapasitansi yang kurva sebelumnya, kalau udara itu cenderungnya dia kayak datar aja gitu, turunnya pun nggak curam gitu ya. Tapi kalau air itu lumayan curam, seperti itu yang segitiga hitam gitu. Jadi pas sampai ke 1000 Hz, dia tuh kayak turunnya langsung drastis, langsung kayak drop gitu. Terus mulai perlahan sampai 10.000 seperti itu. Nah, terus dimasukkanlah satu bahan lagi gitu yang pengen diteliti. Kebetulan di jurnal ini adalah semangka. Nah, ketika semangka dimasukkan gitu ya, di semangka coba diteliti seperti itu, ternyata kurvanya yang seperti biru-biru ini. Di awal-awal dia tinggi juga, terus turun tajam di frekuensi kurang dari 1000 gitu. Yang biru ini ya. Terus turun terus pada 1000 Hz dia mulai sampai ke 10.000 dia mulai turunnya dengan perlahan seperti itu. Tapi berbeda dengan air gitu ya. Kalau air kan dia langsung kayak curam gitu ya turunnya. Terus dia tuh turun terus kayak gitu dan lebih lebih curam lah ya. Lebih curam dibandingkan dengan semangka. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan konstanta dielektriknya atau epsilonnya? Ternyata kalau air dia cenderung lebih konstanta dielektriknya turun ketika lebih dari 1000 Hz, itu turunnya nggak terlalu landai dibandingkan dengan buah semangka. Seperti itu. Jadi ini yang hitam-hitam segitiga ini yang air kan dia lebih di atas ya, berarti lebih nggak terlalu landai atau curam. Seperti itu. Ini kan landai ya. Lebih lebih landai ya, maaf. Kalau kayak gini lebih landai, kalau ini kan dia lebih kayak turunnya tuh lebih banyak gitu, lebih curam. Seperti itu. Ini adalah profil konstanta dielektrik
Gitu. Jadi beda antara konstanta dielektrik sama kapasitansi. Tapi kebetulan itu sama keduanya. Modelnya kalau udara dia flat, terus kalau umpamanya semangka sama air modelnya seperti itu. Nah, terus apa sih sebenarnya hubungannya ini terhadap mutu hasil pertanian? Seperti itu. Ya, kita jadi bisa melihat bahwa produk semangka ini ternyata dia karakteristiknya hampir mirip dengan air. Seperti itu. Jadi dari sini kelihatan bahwa semangka itu memiliki kandungan air yang tinggi. Seperti itu ya. Nah, konsentrasi dielektrik semangka pada frekuensi sangat kecil memiliki nilai yang cukup besar. Sementara pada frekuensi mendekati 10 kHz mengalami penurunan. Walaupun secara keseluruhan lebih besar dari udara. Iya ya, karena udara tuh kayak cenderung dia tuh flat aja gitu. Turun seperti itu. Nilai kapasitansi dielektrik semangka mengalami penurunan drastis di mana penurunannya eksponensial pada seluruh frekuensi. Penurunannya terjadi pada setiap frekuensi sementara udara tetap stabil dan air penurunannya sedikit. Nilai ya gitu. Jadi kayak air katanya nih di sini pembahasannya adalah air nilainya turunnya sedikit. Benar sih kalau di konstanta dielektrik, tapi kalau di kapasitansi sebenarnya penurunannya lebih banyak sih air seperti itu. Gitu. Nah, ini nilai konstanta dielektrik semangka berkisar 65 sampai 12. Pengaruh padatan yang tersimpan dalam semangka berpengaruh pada penurunan profil kapasitansi maupun konstanta dielektrik. Jadi mutu dari semangkanya ini itu memberikan pengaruh gitu pada penurunan profil kapasitansi. Pada kasus ini semangka banyak mengandung bahan-bahan vitamin dan mineral walaupun kandungan airnya sangat besar. Betul itu. Jadi bisa tuh untuk mengukur mutu gitu ya. Jadi tadi kayak keseragaman homogennya gitu. Kira-kira kalau satu buah semangka sama buah lainnya gitu rentangnya yang sebagai bahan baku gitu ya yang dimasukkan ke pabrik rentangnya tuh sejauh apa kayak gitu. Kalau masih mepet-mepet berarti kita bisa bilang mutunya hampir sama kayak gitu. Jadi kalau listrik itu kan dia sebenarnya teknologi yang lumayan murah ya daripada menggunakan kayak panas kayak gitu. Atau mungkin kita menggunakan manusia kayak gitu ya, manusia untuk melakukan sortir kayak gitu ya. Nah, kalau lewat kapasitansi ini ataupun konstanta elektrik gitu, jadi kita bisa mensortir buah itu tanpa ya itu tadi mutunya kan ya, mutunya kita udah punya standar nih, oke buah yang bagus itu seperti ini kayak gitu. Nah, kita harapkan semua buahnya homogen gitu kan. Jadi kita harus cari mana yang konstanta dielektrik sama kapasitansinya sama kayak gitu. Ya udah dilewatin ke mesin ke sebuah alat ditembakin elektroda seperti itu kan terus diukur tuh kayak gitu kapasitansinya dan juga konstanta dielektriknya dilewatin gitu kira-kira nanti dipasang sensor juga bisa tuh kira-kira nanti kalau yang kapasitansinya nggak masuk range atau konstanta dielektriknya nggak masuk range langsung ketendang kayak gitu kan biasanya ada tuh alat-alat sortir tuh yang seperti itu jadi kayak automatically mereka akan menendang gitu ya bahan-bahan yang nggak sesuai sama parameter atau apa ya uji atau juga karakteristik yang diinginkan dari suatu perusahaan kayak gitu. Ya, ini bisa nih pakai kayak gini seperti itu. Cuma alatnya udah ada atau belum? Ya itu saya juga belum pernah tahu gitu ya. Karena kalau di pabrik dulu saya banyaknya adalah bermain di berat kalau untuk sortir seperti itu. Padahal kan juga bisa pakai yang seperti ini gitu untuk buah-buah hasil ini pertanian seperti itu. Jadi kita kayak pengen melihat kayak oke, aku pengen kita dapat mutu raw material buah semangka, buah nanas gitu ya. Kita industri jus gitu ya. Yang mutunya kayak gini. Saya udah uji nih buah yang ini itu kandungan vitaminnya gini, kandungan ini kayak gitu. Terus kayak gimana nih gitu. Nah, itu bisa tuh diukur pakai ini konstanta dielektrik dan kapasitansinya. Seperti itu ya. Pada frekuensi, ya. Nah, ini nilai kapasitansi semangka mendekati nilai air yang menandakan bahwa semangka sangat banyak mengandung air. Gitu. Ya, emang kadar airnya semangka itu tinggi ya. Semangka, buah naga, buah melon, seperti itu. Jeruk, gitu.
Nah, kalau umpamanya nanti kalian menemukan kurva yang dia mendekati udara, nah berarti di situ lebih banyak nggak mengandung air tapi mengandung udara. Mungkin snack gitu ya. Snack itu bisa juga seperti itu. Nah, ini yang memperlihatkan yang sebelah kanan ya teman-teman tentang pengaruh kadar air terhadap profil kapasitansi dan juga profil konstanta dieлекtriknya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kandungan airnya untuk semangganya itu ada yang 92%, 90%, 85%, dan juga 77%. Ternyata kalau umpamanya dia kandungan airnya lebih tinggi, dia akan pasti kan awalnya pasti konstanta dielektrik, kapasitansinya atau konstanta dielektriknya tinggi ya. Gitu. Cuma kalau dia kadar airnya lebih tinggi, itu eh, penurunan kapasitansinya itu dia lebih rendah gitu atau lebih landai gitu daripada yang teman-temannya gitu. Ini kan semua sama-sama semangka nih. Yang segitiga itu kadar airnya 90, yang lingkaran itu 92, yang kotak itu 85, yang apa namanya? eh, wajik ini itu 77 seperti itu. Jadi semakin rendah kadar air, dia akan cenderung penurunan kapasitansinya itu lebih tinggi seperti itu. Tapi modelnya itu sama gitu, landai-landai seperti itu gitu. Itu profil kapasitansi. Terus ini tentang profil konstanta dielektrik gitu ya. Nah, sama. Ternyata kalau konstanta dielektrik itu memang agak tricky ya, agak beda, agak mirip-mirip gitu. Jadi kalau umpamanya, tapi ini sesuai dengan penelitian ya, beda penelitian, beda produk, beda kondisi. Itu mungkin akan berubah nilainya seperti itu. Ternyata semakin tinggi kadar air yang 92% ini konsentrasi dielektriknya juga nggak paling ya yang awalnya pasti ya dia tinggi seperti itu ya. Tapi ternyata dia kayak konsentrasi dielektriknya dia lumayan curam gitu loh tuh di apa turunnya seperti itu. Selain yang ini tadi yang apa yang lebih kering ya, yang maksudnya yang kadar airnya lebih rendah, yang paling rendah kan yang 77% ini, yang paling rendah gitu dia kayak sangat curam gitu, maksudnya turunnya tuh sangat tinggi gitu, konstantan di elektriknya seperti itu. Itu tapi untuk apa yang segitiga dan yang persegi gitu ya, yang sosok lah ya, yang di tengah-tengah kadar airnya gitu, itu dia cenderung lebih bisa uh, mempertahankan gitu ya atau nilainya konstelasi dielektrik itu cenderung turunnya nggak banyak-banyak seperti itu. Nah ini juga sebagai bisa kalian lihat sebagai apa ya namanya potensi kayak gitu antara kapasitansi dan juga konstanta dielektrik ternyata beda kayak gitu, turunnya beda cuma sama-sama turun sih sebenarnya gitu ya, menyebabkan besarnya atau mudahnya perubahan orientasi dipol yang besar. Nah ini, kenapa sih kok benda atau bahan yang mengandung air lebih tinggi, dia itu bisa menghasilkan gitu ya, kadar apa namanya, maaf, konstanta dielektrik juga yang lebih tinggi atau kapasitansinya. Nah ini penjelasannya. Kadar air yang tinggi menyebabkan besarnya atau mudahnya perubahan orientasi dipol yang besar jika dibandingkan dengan bahan yang kadar airnya rendah. Jadi kuncinya itu ini, perubahan orientasi dipol. Bantuan adanya kandungan air jelas akan menambah mudahnya penyearahan dipol tersebut gitu. Jadi apa namanya? Dipolnya itu lebih kayak searah seperti itu. Kandungan air akan meningkatkan penguatan medan listrik internal. Molekul-molekul air sangat konduktif dan penyearahan dipolnya lebih merata. Seperti itu. Molekul air sangat konduktif dan penyerahan dipolnya lebih merata. Hal ini berbeda jika dibanding dengan bahan pangan yang kering yang relatif kaku serta kurang konduktif. Seperti itu. Jadi kalau umpamanya kadar airnya tinggi gitu ya, molekul-molekulnya ini pergerakan dipolnya itu lebih searah kayak gitu. Jadi kalau apa namanya searah sebenarnya eh, konduktivitasnya akan lebih tinggi. Cuma ya tadi semakin berkurang airnya gitu kan ya, ternyata dia akan semakin kalau frekuensinya ditambah dia akan semakin turun. Gitu. Ya. Nah, ini adalah korelasi kadar air dengan konstanta dielektrik ternyata masih linier, jadi semakin tinggi
kadar air, konstanta dielektriknya juga semakin tinggi pada frekuensi 100 Hz. Pada frekuensi 100 Hz itu juga kapasitansinya buah naik juga benar gitu ya. Searah ininya tapi dia kayak lebih tinggi gitu. Kalau pada 1 kHz kapasitansinya dia lebih ini dia lebih curam gitu. Ya. Ini namanya gitu. Terus jangan lupa dilihat sumbu Y-nya ya. Karena kayak gini tuh harusnya sumbu Y-nya 1. Nggak boleh kayak gini jurnal itu. Karena susah dibedakan nanti. Ya, ini 4076 ini nggak salah. Oke, terus ternyata penelitian terakhir yang dia pelajari adalah perbedaan nih. Kira-kira mana nih eh, buah semangka itu kan ada kayak daging, ada kayak kulitnya ya. Gitu. Kira-kira mana nih karakteristik dielektrik gitu, maksudnya yang punya kapasitansi lebih tinggi. Ternyata ya daging. Kenapa? Karena airnya lebih tinggi gitu kan. Kalau umpamanya di dalam pada kapasitansinya itu ya lebih tinggi karena airnya juga lebih banyak seperti itu. Jadi dia konduktivitasnya juga lebih tinggi seperti itu daripada yang kulit seperti itu. Airnya kan udah mulai dikit seperti itu. Ya, itu kalau dari saya materinya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan mahasiswa. Barangkali ada yang mau didiskusikan dengan Pak Duandra. Oke. Sepertinya belum ada nih Pak Duandra. Namun saya ikut ini menyambung ya dengan paparan Pak Duandra tadi. Menarik sekali ya mengenai karakteristik elektrik maupun dielektrik. Iya, Bu. Nah ini kalau saya hubungkan dengan dulu penelitian saya Pak Duandra, Iya, Bu. saya S1 itu meneliti mengenai ohmic heating gitu ya. Jadi memang menggunakan sekali itu bagaimana saya harus mengukur karakteristik ini electrical conductivity atau konduktivitas elektrik gitu ya dari beberapa bahan pertanian. Waktu itu saya mengukur ada larutan garam, ada CMC, karbometil selulose, kemudian susu segar sama jus jeruk. Jadi oleh pembimbing saya itu diminta untuk mengkarakterisasi mana sih bahan yang kalau dikenai listrik AC ya bolak-balik itu bisa lebih cepat laju pemanasannya. Jadi ini untuk teman-teman S1 juga menarik gitu ya untuk mengeksplor kalau dulu kita memanaskan itu selalu menggunakan kalor gitu ya entah dari uapnya atau apinya langsung. Nah kita menggunakan yang listrik. Jadi cukup dari bahan itu sendiri yang membangkitkan energi internalnya. Jadi kita hanya memberikan sedikit kejutan voltage AC gitu ya, dan itu listriknya juga listrik rumah tangga seperti ini gitu ya. Kemudian kita dapat mengetahui sekian derajat per menit untuk bahan itu bisa panas. Bahkan yang bisa langsung menyembur itu yang susu Pak Duandra. Jadi saya waktu eksperimen di lab itu dimarahin sama Calebnya gitu ya, karena susu saya itu muncrat kemana-mana gitu ya, dan itu langsung ke atas saking cepatnya laju pemanasan yang dihasilkan. Dan itu saya harus merakit ini alatnya. Jadi alat static ohmic heaternya itu saya harus rakit sendiri, dan di mana waktu S1 itu keterbatasan elektrodanya Pak Duandra. Jadi yang ada waktu itu hanya stainless dan dengan ketebalan yang harus saya kondisikan gitu ya. Dan bentuknya silinder, tabungnya itu, terus ada 3 lubang, di mana 3 lubang itu untuk mengukur suhu di titik pertama, tengah, sama titik belakang. Nah, itu untuk memastikan apakah seragam atau enggak ini pemanasannya. Ini menarik loh untuk teman-teman. Iya, Bu, benar, Bu. Mahasiswa itu baru satu bahan susu gitu ya. Nah, kalau jus beda lagi gitu ya. Terus jusnya dicampur-campur gitu ya. Jadi untuk S2-nya saya masih lanjut di ohmic heating, namun saya melakukan modeling matematikanya.
Kalau S1 masih eksperimen ya, belajar meneliti gitu ya. S1, S2 itu lebih ke eksperimen untuk matematikanya, bagaimana efisiensi energi dan sebagainya. Jadi masih di hal yang sama gitu ya. Jadi eh, kemudian kalau yang di elektrik, Pak Duandra, ini banyak sekali juga kami lakukan penelitiannya di kampus. Jadi kami melakukan kayak pengeringan menggunakan microwave. Nah, di microwave itu kan karakteristik di elektrik ya yang dipakai, bukan elektrik tapi di elektrik. Beraneka bahan dari yang kadar airnya tinggi hingga yang sangat kering kita lakukan pengeringan, ada juga proses ekstraksi minyak atsiri dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini merupakan dasar. Jadi teman-teman mengapa sih harus belajar ini? Itu nanti penggunaannya di semester atasnya gitu ya. Jadi harus tahu gitu ya. Karena mahasiswa kadang gini Pak Duandra, memasukkan wadah gitu ya ke microwave gitu. Dia harus benar bahwa alat tersebut Iya, microwavable gitu ya. ya Dengan bisa asal wadah loyang masukin ke microwave. Kalau Iya, loyang aluminium masuk microwave itu nanti ada percikan api. Nah, ini iya. kaget nanti mahasiswa. Jadi Anda belajar dulu karakteristiknya, bahan-bahan apa yang bisa dipanasi dengan microwave gitu ya. Artinya tadi ya dielectric factor atau dielectric loss tension-nya itu kita ketahui dulu. Jadi Pak Duandra sudah memberikan mengenai aneka produk komoditas pertanian gitu ya, range nilainya. Nah, pertanyaannya Pak Duandra, mereka harus bisa ngukur di lab nanti. Jadi kita punya alat namanya electrical conductivity meter, EC meter gitu. Nanti mereka akan praktikum di lab untuk mengetahui berapa sih besar tadi ya konduktivitas listrik dari bahan, khususnya bahan cair dulu gitu ya. Iya. Nah, ini apakah sudah dilakukan atau belum? Ibu izin bertanya, praktikumnya sudah belum ya, teman-teman? Udah, Bu. Sudah. Gimana? Lolos? Berhasil? Ukur. Berhasil, Bu, untuk menentukan Oke. karakteristik beberapa larutan dari larutan SMC, garam, terus ada jus juga kemarin, Bu. Oke. Ya, jadi sudah ada praktikumnya Pak Duandra. Jadi nanti tinggal mereka aplikasinya nanti Iya. ke ini. Kalau yang di elektrik sepertinya belum ya, belum kita praktikumkan karena ada info microwave yang biasa untuk praktikum itu ada kerusakan gitu ya. Jadi sedang diperbaiki. Nanti untuk tahun ini mungkin tidak ada yang praktikum elektrik. Oke, seperti itu mungkin teman-teman masih ada yang bertanya atau mau Ya, diskusi boleh gitu ya sama Pak Duandra di sini. silahkan. Ini Pak Duandra mengirimkan apa ini Pak? Jurnal. Ya, yang ini, Bu. Oh, yang ini ya. Oke, ya, baik. Jurnalnya untuk karakteristik dielektrik ya. Iya, Bu. Menarik. Oke, mangga Pak Duandra untuk dilanjutkan kembali. Barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan. Iya. Setelah bahan biasanya ada ini ya diskusi atau mungkin ada tugas. Silakan Pak. Mangga. Siap, Bu. Oke, terima kasih Bu Asri. Bener banget tadi kalau umpamanya teman-teman di sini mau penelitian ini sebenarnya sangat sangat penting ya teman-teman, karena kalau umpamanya kita tetap bertahan dengan pemanasan termal seperti itu bukan hanya energi aja yang banyak, tapi juga tadi ada beberapa karakteristik bahan yang rusak seperti itu. Jadi mulai nih bisa dieksplor dan bisa banget nih nanti kalau mamanya pengen di sini gitu ya sama Bu Asri, udah ahlinya tuh seperti itu, untuk bisa penelitian berbagai bahan hasil pertanian yang menggunakan karakteristik sifat elektrik seperti itu. Nah, jam sudah menunjukkan waktu 14.16. Sebenarnya ini saya pengen minta waktu gitu ya untuk teman-teman bisa belajar, karena kita nanti akan ada kuis untuk penilaian kalian di bagian UAS. Memang mendadak ya, mendadak sekali tiba-tiba ada kuis nih kayak gitu. Cuma materi sebenarnya sudah saya bagikan ke Yonata tadi. Yonata minta untuk share ke kelas A sama kelas B, dan juga materi hari ini juga akan saya bagikan. Terus jangan lupa teman-teman, kan kemarin presentasi nih. Nah, presentasi itu kan nggak cuma kalian mendeliver aja ya, terus kalian oke, bisa kayak gitu. Maksudnya oke, saya dengerin aja gitu. Tapi saya juga pengen apa yang teman-teman kalian sampaikan itu ada yang kalian dapatkan seperti itu.
Jadi nanti materi kuisnya ada tentang sifat aerodinamis, hidrodinamis, sifat optik, dan juga yang terakhir sifat elektrik, dielektrik ini. Begitu. Saya mungkin minta waktu 13 menit ya Bu Asri, boleh ya untuk teman-teman belajar dulu. Nanti tepat jam 14.30 teman-teman mohon mulai kuisnya, nanti linknya saya berikan pas 14.30. Mungkin seperti itu aja. Eh, saya cukupkan dulu, nanti kita akan bertemu lagi pada jam 14.30. Oh iya, sebelumnya saya menawarkan dua hal teman-teman. Teman-teman mau tesnya itu jujur tapi open book, atau teman-teman pengen close book tapi contekan? Kayaknya sama aja ya Pak. Coba teman-teman mau yang mana? Silakan teman-teman ini dikasih opsi loh. Kurang baik apa coba Pak Ya. Diandra? Oh, contekan ini Miftah. Siapa Hmm, ini pendukungnya Miftah nih? Contekan contekan. Pak. Contekan berarti close book ya. Close book itu kalian nggak boleh buka buku apapun gitu. Dan nanti akan berpengaruh terhadap waktunya sebenarnya. Karena untuk contekan dan untuk ngerjain sendiri kan waktunya berbeda. Saya sebenarnya tidak mendukung contekan, Bu, tapi ya karena waktunya mendadak. Nila open book. Bu. Tapi kalau open book janji ya, teman-teman nggak boleh contekan ngerjainnya sendiri. Nggak apa-apa, jangan khawatir untuk nilai. Kalian nggak cuma dari sini. Kalian punya nilai dari presentasi. Jadi jangan khawatir kalian dapat nilai jelek. Nilai itu urusan Bapak Ibu dosen, teman-teman. Yang penting teman-teman berusaha. Dan keaktifan teman-teman waktu presentasi dan juga ini sudah saya nilai juga. Jadi nggak usah khawatir untuk nilainya jelek. Tapi kalau ada yang nggak ngerjain tugas atau nggak ikut kuis atau nggak pernah nanya ya mohon maaf nanti kebijakan Bu dosen. Gimana teman-teman? Saya bisa Kan polling. keputusan akhirnya mungkin pakat yang mana? Diminta raise hand aja Pak Duandra. Yang Oke, banyak siap. contekan atau yang open Oke, book. siap. Saya akan stop share. Saya pengen lihat eh, orang-orangnya. Teman-teman pilihan yang pertama open book tapi kalian mengerjakan sendiri. Nanti waktunya saya berikan tambahan 10 menit. Silahkan raise hand. Boleh raise hand untuk yang mau open book tapi janji jangan contekan. Oke, ini masih nambah. Oke, oke bentar. Masih nambah. Oke, berarti ada Sudah 36 tadi Pak, terakhir. Sudah ada 36 ya, Bu. 37, 38, masih terus bertambah. 41, 42. Satu berarti udah pasti, Bu, ini. Ya, berarti Yang melebihi. pertama ya. Oke, silahkan nanti teman-teman saya kasih apa namanya eh, materinya. Silahkan untuk belajar dulu. Nanti tepat 14.30 kita akan mulai kuisnya. Boleh open book, tapi yang penting jangan contekan ya. Seperti itu. Terima kasih.
Halo teman-teman, silahkan mengerjakan ya. Waktunya 30 menit. Seperti itu. Nanti kalau sudah selesai boleh disubmit dan juga nanti kita kembali lagi untuk closing. Seperti itu ya. Waktunya 30 menit. Soalnya hanya 20 dan semua pilihan ganda. Seperti itu. Silahkan. Kalau ada yang berkendala bisa chat saya ya. Nanti saya bantu. Tapi bukan ngebantu ngehitung ya. Karena ada soal hitungan 2. Karena materi pertama hitungan.